Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik, di sini kami akan mempresentasikan progres PBO yang bertema sistem pengelolaan klub olahraga. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Saya Diego Monas Tepo dan Faruri Hanafi, Arnoldus Sandem, dan Dava. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari class diagramnya. Di sini kami memiliki 4 class, yaitu anggota, kelas pemain, dan kelas pelatih. Di kelas anggota ini kami memiliki variabel nama dan usia dengan metode get name, set name, get usia, dan set usia. Di kelas pemain kami memiliki variabel posisi bermain dengan metode get posisi bermain, set posisi pemain, get nama, dan get usia. Di kelas pelatih, variabelnya pengalaman melatih dengan metode get pengalaman melatih, set pengalaman melatih, get nama, dan get usia. Scroll ke bawah. Di kelas klub, variabelnya ada name klub, daftar anggota, dan metodenya get name klub, set name klub, get daftar anggota, set daftar anggota. Baik, kita lanjut ke codingannya. Di sini ada 5 kelas, yaitu kelas pemain, kelas anggota, kelas pelatih, kelas klub, dan kelas main. Di sini saya akan menjelaskan untuk kelas pemain. Jadi kelas pemain ini merupakan bagian dari sistem pengelolaan klub olahraga yang mendefinisikan kelas pemain sebagai subjek dari anggota. Kelas pemain ini mewakili sifat dari kelas anggota, yang berarti semua atribut dan metode dari anggota bisa digunakan dalam pemain. Kelas ini memiliki 3 atribut tambahan, yaitu posisi bermain untuk menyimpan posisi pemain dalam tim, misalnya penyerang, gelandang, back, dan kiper. Selanjutnya nomor punggung, menyimpan nomor punggung pemain. Selanjutnya status pemain untuk menyimpan status pemain, misalnya aktif, cedera, sakit, atau cadangan. Dan kelas ini juga memiliki 2 konstruktor, yaitu konstruktor default secara otomatis membuat pemain bernama Joko Kurniawan dengan atribut yang sudah ditentukan, dan konstruktor dengan parameter memungkinkan pembuatan objek pemain dengan data yang disesuaikan oleh pemain. Kelas pemain ini juga memiliki tersedia metode getter dan setter untuk mengakses dan mengubah data pemain. Getter untuk mengembalikan nilai atribut tertentu, dan setter mengubah nilai atribut tertentu. Dan juga kelas pemain ini memiliki metode info pemain. Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap seorang pemain, termasuk data pribadi dari kelas anggota, menggunakan super.info anggota untuk mengambil data dari kelas induk, yaitu kelas anggota. Untuk override metode dari anggota,
Metode get name dan get usia ditulis ulang untuk memastikan bahwa metode ini dapat diakses di kelas pemain. Selanjutnya, untuk kelas anggota akan dilanjutkan oleh Mas Dava. Baik, saya Java ingin menjelaskan kelas anggota. Dalam kelas anggota ini memiliki 4 atribut, yaitu nama, usia, jenis kelamin, dan alamat, serta memiliki konstruktor, konstruktor default, dan dengan parameter. Konstruktor default ini untuk menginisialisasi objek dengan bawaan Java, seperti dis nama, dis usia, dis jenis kelamin, dis alamat. Konstruktor dengan parameter untuk memungkinkan pengguna untuk membuat menampilkan nilai yang ditentukan sendiri, seperti dis nama, usia, dis kelamin, dis alamat, kita tentukan sendiri nilainya. Berikutnya ada metode getter dan setter. Setiap atribut memiliki metode getter dan setter untuk membaca dan mengubah nilai atribut, seperti get nama, get usia, get jenis kelamin, set jenis kelamin, get alamat, set usia, serta ada metode tambahan seperti info anggota untuk mengembalikan informasi anggota dalam bentuk string, dan is dewasa mengembalikan true jika usia anggota 18 tahun atau lebih, sebaliknya false. Sekian penjelasan kelas anggota dari saya. Berikutnya kelas pelatih bisa dilanjutkan oleh. Baik, saya akan menjelaskan untuk kelas pelatihnya. Untuk struktur kelas pelatihnya itu memiliki atribut dan metode sebagai berikut. Atribut private, pengalaman melatih dengan tipe data integer untuk menyimpan jumlah tahun pengalaman melatih. Sertifikasi di string yaitu untuk menyimpan daftar sertifikasi kepelatihan yang dimiliki pelatih. Untuk konstruktornya itu dibagi menjadi 2 bagian, konstruktor difficult dan konstruktor dengan parameter. Konstruktor difficult itu menggunakan super untuk memanggil konstruktor superclass anggota dengan data difficult, seperti nama, usia, jenis kelamin, alamat. Untuk menginisialisasi pengalaman melatih menjadi 5 tahun, mengisi daftar sertifikasi dengan lisensi A dan lisensi B. Untuk konstruktor dengan parameternya itu memungkinkan pembuatan objek pelatih dengan data yang ditentukan pengguna. Yang berikutnya metode dalam kelas pelatih. Metodenya itu metode getter dan setter. Untuk metode getternya itu get pengalaman melatih dan set pengalaman melatih tipe data integer new pengalaman melatih untuk mengambil dan mengubah pengalaman melatih. Get sertifikasi dan set sertifikasi string new sertifikasinya itu untuk mengambil dan mengubah daftar sertifikasinya. Metode khususnya itu
info pelatih untuk mengembalikan informasi lengkap tentang pelatih, termasuk atributnya dari superkelas anggota serta pengalaman melatih dalam sertifikasinya. Override metode dari anggotanya, Vietnam, usia, untuk tetap menggunakan metode dari anggota, tetapi tetap override untuk memastikan kelas pelatih dapat mengaksesnya. Baik, itu saja yang dijelaskan, akan dilanjutkan oleh Mas Hanafi. Baik, saya Faruri Hanafi mau menjelaskan di kelas klub. Yang pertama itu ada PCJ Sistem Pengelolaan Klub Olahraga dan import Java Util. Di kode 2 ini mendefinisikan PCJ Sistem Pengelolaan Klub Olahraga dan mengimpor utilitas dari Java yang memungkinkan penggunaan struktur data seperti list dan array list. Lanjut, kita ke deklarasi kelasnya. Di 3 line kode ini, kita mendeklarasikan kelas klub dengan 2 atribut utama, yaitu nama klub untuk menyimpan data klub dan daftar anggota untuk menyimpan daftar anggota klub yang berbentuk list. Yang kedua, ada konstruktor default. Konstruktor default ini menginisialisasi objek klub dengan nama default Unitomo FC dan menginisialisasi daftar anggota sebagai array list kosong. Yang kedua ada konstruktor dengan parameter. Konstruktor ini memungkinkan inisialisasi objek klub dengan nama yang diberikan melalui Konstruktor ini memungkinkan inisialisasi objek klub dengan nama yang diberikan melalui parameter nama klub. Sementara daftar anggota tetap diinisialisasi sebagai array list kosong. Dan yang keempat ada getter dan setter. Dari kode ini digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai atribut nama klub dan daftar anggota. Dan di bawahnya ada metode tambah anggota. Metode ini menambahkan anggota baru ke dalam daftar anggota. Dan yang di bawahnya ada metode hapus anggota. Metode ini menghapus anggota dari daftar anggota. Dan yang terakhir, metode info club. Metode ini menghasilkan dan mengembalikan informasi lengkap tentang klub, termasuk nama klub dan daftar anggota. String builder digunakan untuk menggabungkan informasi tersebut dalam format string yang terstruktur. Dan berikutnya saya akan menjelaskan kelas main. Di public class main sampai di public static void main string, kelas main mengandung metode yang merupakan titik masuk dari program. Dan yang kedua, membuat objek-objek anggota. Anggota 1 dan anggota 2 adalah instance dari anggota, dari kelas anggota.
Anggota 1 menggunakan konstruktor default, sedangkan anggota 2 menggunakan konstruktor dengan parameter. Yang kedua, membuat objek-objek pemain. Pemain 1 dan pemain 2 adalah instance dari kelas pemain. Pemain 1 menggunakan konstruktor default, sedangkan pemain 2 menggunakan konstruktor dengan parameter. Dan yang ketiga, membuat objek-objek pelatih. Pemain 1 dan pemain 2 adalah instance dari kelas pemain. Pemain 1 menggunakan konstruktor default, sedangkan pemain 2 menggunakan konstruktor dengan parameter. Dan yang kelima ada membuat objek pelatih. Pelatih 1 dan pelatih 2 adalah instance dari kelas pelatih. Pelatih 1 menggunakan konstruktor default, sedangkan pelatih 2 menggunakan konstruktor dengan parameter. Dan di bawahnya membuat dan mengelola klub. Instance dari kelas klub dibuat dengan nama Unitomo FC. Anggota, pemain, dan pelatih ditambahkan ke klub menggunakan metode tambah anggota. Dan yang di bawahnya ada menampilkan informasi klub. Menampilkan informasi tentang klub menggunakan metode info klub. Dan di bawahnya ada menampilkan informasi spesifik pemain. Menampilkan informasi rinci tentang pemain 1 dan pemain 2 menggunakan metode info pemain. Yang kedua, yang di bawahnya lagi, menampilkan informasi spesifik pelatih. Menampilkan informasi rinci tentang pelatih 1 dan pelatih 2 menggunakan metode info pelatih. Dan yang terakhir, memeriksa kedewasaan pemain dan pelatih. Pemain 2 dan pelatih 2 sudah dewasa, menggunakan metode isdewasa. Jadi kalau kita run program dari kode main ini, menghasilkan sebuah data-data pemain, pelatih, anggota, alamat, jenis kelamin, umur, status pemain, dan seluruhnya. Jadi kalau kita jalankan programnya, menampilkan hasil dari file-file dari klub, pelatih, anggota, pemain. Seluruh program tersebut dimainkan di file kelas main. Semua data yang kita inputkan tadi masuk ke dalam output kode. Baik, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya ataupun ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.